Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita berselawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang adab di dalam Islam dan akibat yang ditimbulkan dari hilangnya adab. Sebagai pengantar, saya ingin mengatakan bahwa adab itu adalah sesuatu yang sangat penting di dalam agama. Para ulama atau para orang-orang tua terdahulu, mereka mendahulukan belajar tentang adab sebelum belajar tentang ilmu. Mendahulukan belajar tentang adab sebelum belajar tentang ilmu. Orang-orang dulu kalau belajar, mereka belajar dulu tentang adab. Seperti apa yang saya sebutkan tadi. Kita dapat melihat misalnya perkataan Imam Malik yang biasa dikenal dengan Imam Darul Hijrah. Dia pernah mengatakan bahwa ta'allamul adab qabla an tata'allamul ilm. Pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Ini dikatakan oleh Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala kepada seorang pemuda Quraisy. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa ulama dahulu lebih duluan mempelajari adab daripada mempelajari ilmu? Maka jawabannya adalah karena dengan mempelajari adab, maka engkau akan mudah memahami ilmu. Maka engkau akan mudah untuk memahami ilmu. Karena itu para ulama dalam berbagai penjelasannya menyebutkan tentang pentingnya adab ini. Menyebutkan tentang memperhatikan adab. Menyebutkan berapa lama mereka belajar tentang adab, atau bahkan mereka belajar tentang adab itu lebih lama daripada belajar tentang ilmu. Di antaranya misalnya ada Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa dengan memperhatikan adab, maka engkau akan mudah meraih ilmu. Dan sebaliknya, sedikit memperhatikan adab, maka sia-sialah ilmu. Ini adalah perkataan Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Di antaranya juga ada Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa ta'allamnal adab 30 ammah wa ta'allamnal ilm 20. Kata Ibnu Mubarak bahwa kami belajar adab itu selama 30 tahun. 30 ammah. Adapun kami belajar tentang ilmu wa ta'allamna al-ilm 20. Adapun kami belajar tentang ilmu adalah selama 20 tahun. Maka kita melihat para ulama lebih banyak mempelajari tentang adab daripada ilmu. Kemudian Ibnu Sirin Allah Ta'ala mengatakan bahwa kanu yata'allamuna huda kama yata'allamuna al-ilm. Kata Ibnu Sirin, mereka yang dimaksud adalah para ulama mempelajari petunjuk atau adab ini sebagaimana mereka menguasai ilmu. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya mempelajari adab terlebih dahulu
lalu kemudian kita belajar tentang ilmu. Lalu seperti apa itu yang dimaksud dengan adab, atau bagaimana itu sebenarnya adab? Lalu sekalian, kata adab itu berasal dari kata ma'dubah. Kata ma'dubah berarti jamuan atau hidangan. Kata kerjanya adalah adaba ya'dibu, yang berarti menjamu atau menghidangkan. Bahkan orang-orang dalam terminologi ini secara spesifik mengatakan menghidangkan makanan. At-ta'amu alladhi yajtami'u alaihi nas, menghidangkan makanan pada manusia. Kalau kita menelusuri lebih jauh lagi, kata adab dalam tradisi Arab kuno adalah merupakan simbol kedermawanan, di mana al-adib atau pemilik adab, pemilik hidangan, mengundang banyak orang untuk duduk bersama, kemudian menyantap hidangan di rumahnya. Seperti yang terdapat dalam perkataan Tarafah bin Abdul Bakri al-Wa'ili, mengatakan bahwa pada musim paceklik atau musim kesulitan pangan, kami, katanya beliau, mengundang orang-orang ke perjamuan makanan, dan engkau tidak akan melihat para penjamu dari kalangan kami memilih-milih orang-orang yang akan diundang. Semua orang diundang. Menunjukkan bahwa simbol kedermawanan, simbol betapa adanya adab. Di dalam Islam, masalah adab adalah sesuatu yang sangat penting. Begitu pentingnya sehingga adab ini tidak dapat dipisahkan dengan ilmu. Maka ilmu dan adab adalah dua hal yang saling terintegrasi. Yang satu menguatkan yang lain. Keduanya ibarat sebuah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, dan bermakna atau kebermaknaannya yang satu bergantung atau tergantung kepada yang satunya atau yang lain. Sehingga betapa pentingnya kita belajar tentang adab. Sehingga dikatakan bahwa ilmu tanpa adab ibarat pohon tanpa buah. Dan adab tanpa ilmu ibarat orang yang berjalan tanpa petunjuk arah. Tanpa petunjuk arah. Maka dengan demikian ilmu dan adab harus sinergi. Tidak boleh ada dikotomi, tidak boleh dipisah-pisahkan. Tidak bisa dipisahkan antara ilmu dan adab. Jangan sampai kita memilih salah satu di antaranya saja. Saya mau adab saja, tak perlu ilmu. Atau saya mau ilmu saja, tak perlu adab. Maka kedua-duanya harus menyatu pada diri insan manusia. Karena itu, berilmu tanpa adab adalah dimurkai atau disebut dengan al-maghdubi alaihim, dan beradab tanpa ilmu adalah kesesatan atau ad-dhalin. Dan itu kita minta setiap hari, setiap malam, 17 kali sehari semalam dalam sholat kita di dalam surah Al-Fatihah. Al-Fatihah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditunjukkan jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya ditunjukkan jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, al-maghdubi 'alaihim, dan bukan jalan orang-orang yang disesatkan atau ad-dhalin waladdallin. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya perkara yang berkaitan dengan adab ini. Karena itu, lebih jauh dari itu, kata adab atau ta'dib ini dipopulerkan oleh para ulama, dipakai oleh para ulama, diangkat oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Kita melihat misalnya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitab Adab Al-Mufradnya. Kemudian Al-Mawardi dalam kitab Adab Ad-Dunya Wad-Din. Kemudian kitab Ibnu Sahrun dalam kitabnya Adab Al-Muallim wal Muta'allim. Kemudian Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Jami' li Akhlaq
ar-rawi wa adab as-sami'. Ada juga Ibnu Jama'ah dalam kitabnya Tazkira as-Sami' wal Mutakallim fi adab al-alim wal muta'allim. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya adab ini. Oleh karena itu, istilah adab ini ketika ditransformasi ke dalam dunia pendidikan, maka kita mengenal istilah ta'dib. Sehingga Syekh Muhammad Naqib Al-Attas, yang kita kenal dengan Al-Attas, Syekh Al-Attas, Syekh Naqib Al-Attas mengatakan bahwa istilah ta'dib yang diambil dari akar kata adab adalah istilah yang paling tepat digunakan untuk menggambarkan pengertian pendidikan. Karena pada dasarnya pendidikan, secara khusus pendidikan agama, bertujuan untuk melahirkan, untuk membentuk manusia-manusia yang beradab. Bentuk manusia-manusia yang beradab. Karena itu kalau adab ini tidak lagi dianggap sesuatu yang penting atau bahkan diabaikan, maka ini akan menjadi masalah. Sehingga di zaman sekarang ini kita melihat bahwa ada masalah yang sangat mendasar yang sedang dihadapi oleh umat manusia, yakni masalah ilmu dan adab. Terjadi suatu keadaan yang oleh Al-Attas disebut dengan the loss of adab, atau hilangnya adab. Adab itu hilang dari manusia. Betapa banyak orang yang ilmunya tinggi, tapi kita menjumpai tidak memiliki adab. Bahkan masalah ini juga terjadi di kalangan para pendakwah, para ilmuwan, para ulama bahkan. Mereka memiliki ilmu tetapi tidak memiliki adab atau kurang memiliki adab. Ini disebabkan karena belajar tentang adab itu diantaranya masih belum menjadi prioritas. Apa akibatnya? Efek buruk dari fenomena hilangnya adab ini adalah terjadi kebingungan dan kekeliruan tentang perspektif mengenai ilmu pengetahuan yang selanjutnya akan menciptakan ketiadaan adab di tengah-tengah masyarakat. Kehilangan adab, tidak adanya adab di tengah masyarakat. Dan hasil akhirnya, saudara sekalian, adalah lahirnya para pemimpin, para ilmuwan, para cendekiawan yang bukan saja tidak layak menjadi pemimpin, tidak layak menjadi ilmuwan, tidak layak menjadi cendekiawan, tetapi juga mereka akan menganggap orang lain adalah remeh. Mereka akan menganggap orang-orang yang di luar dia sebagai manusia-manusia yang tidak selevel dengan dia, disebabkan karena ilmu tanpa adab atau kehilangan adab ini. Dan pada akhirnya akan membawa kerusakan di berbagai sektor kehidupan. Oleh karena itu, belajar tentang adab lebih didahulukan daripada belajar tentang ilmu. Dan demikian juga dengan belajar karakter saja. Itu sesungguhnya dalam kajian lebih mendalamnya tidak cukup. Karena pendidikan karakter hanya berdimensi pada nilai-nilai atau norma-norma kemanusiaan saja atau makhluk. Adapun adab ini adalah berdimensi kemanusiaan dan juga memperhatikan dimensi ketauhidan, dimensi ketuhanan. Atau ada nilai-nilai spiritual di dalamnya. Oleh karena itu, orang yang berkarakter belum tentu berakhlak baik, beradab yang baik. Karena bisa jadi orang yang berkarakter toleransi misalnya, tetapi ia mengikuti paham penyimpang, paham yang menyimpang dalam agama, sehingga ia menyamakan semua pemahaman keberagamaan dan bahkan dia menerima pemahaman keberagamaan atau pemahaman dari agama-agama yang menyimpang dari penyembahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara adab mengintegrasikan kedua aspek, yakni karakter kemanusiaan dan nilai-nilai ketauhidan atau nilai-nilai ketuhanan.
Karena itu banyak para ulama yang berbicara tentang adab ini. Di antaranya misalnya salah satu di antara ulama atau ahli ilmu yang memberikan perhatian terhadap masalah konsep adab bagi tulab, bagi mahasiswa, bagi siswa, bagi santri, bagi penuntut ilmu adalah Ibnu Jama' yang kemudian menyusun konsep adab akademik Jamaah. Di mana konsep tersebut lalu kemudian beliau jelaskan secara komprehensif dalam karyanya yang berjudul Tadhkira As-Sami wal Mutakallim fi Adab Al-Ilm wal Muta'allim. Ibnu Jama'ah menjelaskan dan merinci tentang bagaimana adab akademik itu, bagaimana adab penuntut ilmu, bagaimana adab orang-orang yang sedang belajar tentang ilmu atau yang memiliki aktivitas belajar tentang ilmu. Bagaimana adab penuntut ilmu kepada yang memberikan ilmu atau adab murid, mahasiswa, santri kepada guru, pada dosen, kepada ustadz. Bagaimana pula adab ustadz kepada muridnya? Bagaimana adab bahkan kepada ilmu? Dan ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kemudian seharusnya setiap mahasiswa ini mendalami masalah ini agar supaya dia menjadi penuntut ilmu yang beradab, sehingga dengan begitu dia akan dapat mudah memahami ilmu-ilmu yang dipelajarinya. Dan tentu kita tidak menjelaskan secara terperinci pada pertemuan kali ini. Yang pasti bahwa adab seperti yang disebutkan atau yang dijelaskan oleh Ibnu Jama'ah dalam bukunya Tadhkira As-Sami wal Mutakallim fi Adabil Ilm wal Muta'allim ini adalah sangat penting untuk dipelajari. Karena itu saya menganjurkan kepada antum semua, kepada kalian semua bermaksud untuk mendalami. Ini betapa pentingnya masalah adab ini. Karena itu dalam dunia pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, "Akrimu auladakum wa ahsinu adabahum." Muliakanlah anak-anakmu dan perbaikilah adab mereka. Sehingga jika seseorang mendidik dengan adab, maka ia lebih baik baginya daripada bersedekah setiap hari setengah sok. Sehingga Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila kathirin minal ilm. Kata Ibnu Mubarak, sesungguhnya kami membutuhkan lebih banyak adab daripada ilmu. Karena itu bagi para mahasiswa ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kemudian didalami dan berbanyaklah referensi berkaitan dengan itu. Sehingga sebagai penutup pada pertemuan kali ini, suatu ketika Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ditanya oleh seseorang bahwa sejauh manakah perhatianmu terhadap adab. Maka Imam Syafi'i mengatakan bahwa setiap kali telingaku mendengar pengajaran adab, meski hanya satu huruf, maka seluruh organ tubuhku akan merasakan atau mendengarkan dengan serius seolah-olah setiap organ memiliki alat pendengaran. Dan demikianlah perumpamaan hasrat dan kecintaanku terhadap pengajaran adab ini, kata Imam Syafi'i. Lalu kemudian beliau ditanya lagi bagaimana usaha-usaha mencari adab itu. Maka Imam Syafi'i mengatakan, aku akan senantiasa mencarinya laksana usaha seorang ibu yang mencari anaknya satu-satunya yang hilang. Maka saudara-saudara sekalian, para mahasiswa, pelajaran kita tentang adab ini tentu tidak boleh cukup sampai di sini saja, tapi harus didalami. Silakan baca referensi tadi saya sudah sebutkan, buku-buku para ulama yang perlu dibaca dan dipelajari untuk mengokohkan adab kita, sehingga kita benar-benar memiliki adab dan begitu dan lebih mudah untuk memahami ilmu. Demikian apa yang dapat saya jelaskan pada pertemuan kali ini.
Dan tentu saya berharap ini diperhatikan dengan seksama untuk dipelajari dan dipraktekkan dalam hidup dan kehidupan keseharian. Demikian pertemuan kita kali ini. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.